Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Nur di kelas yang baru, di kelas 5 tentunya. Di kelas 5 ini kita akan memulai pembelajaran yaitu di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Akan tetapi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, adapun kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai pada kesempatan kali ini, umumnya setelah kalian melaksanakan pembelajaran di subtema 1, yaitu untuk mata pembelajaran IPA adalah yang pertama KD 3.1, yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.1, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta KD 4.1 menyajikan hasil klarifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anakku, tentunya kalian masih ingat bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Baik itu bergerak menggunakan kaki, tangan, sayap, otot perut, dan sirip. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Lalu, apakah gerak itu? Gerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Contohnya, melompat, berlari, memegang, memanjat, berenang, bahkan terbang. Contohnya, seperti pada kelinci. Organ gerak pada kelinci yang berupa kaki berguna untuk meloncat dan berlari. Sedangkan pada kita sebagai manusia, organ gerak kita yang berupa tangan dan kaki berguna untuk berjalan, untuk berlari, untuk meloncat, untuk melompat, untuk berenang, dan sebagainya. Bahkan untuk hewan-hewan yang lain pun sama. Jadi anak-anakku, organ gerak hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Apakah persamaannya itu? Nah, persamaannya adalah alat gerak hewan dan manusia sama-sama memiliki dua macam,
yaitu yang pertama, hewan dan manusia memiliki alat gerak pasif yang berupa tulang. Dan yang kedua, hewan dan manusia memiliki alat gerak aktif yang berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang ini tidak bisa bekerja atau tidak bisa bergerak tanpa adanya bantuan dari alat gerak aktif, yaitu otot. Akan tetapi, tulang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang itu bergerak, otot tersebut pun akan membuat tulang bergerak. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sekarang marilah kita bersama-sama membaca bacaan yang ada di buku tema 1 di halaman 3, yaitu dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat memperoleh banyak informasi tentang alat gerak manusia dan hewan. Agar kalian lebih memahami isi bacaan tersebut, kalian bisa membuat sebuah mind mapping yang diisi berbagai pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Adapun kata tanya yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi dari bacaan adalah yang pertama, kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya mengapa. Yang ketiga adalah siapa. Yang keempat, berapa. Selanjutnya, di mana. Dan yang terakhir, bagaimana. Sebagai contohnya, yang pertama, dari kata tanya apa. Kita bisa membuat pertanyaan yaitu apa judul bacaan di atas. Nah, yang kedua, contoh kata tanya mengapa. Mengapa hewan dan manusia bergerak? Yang ketiga, contoh dari kata tanya siapa. Siapakah yang bergerak dengan menggunakan kaki? Yang keempat, contoh dari kata tanya berapa. Berapakah jumlah paragraf pada bacaan tersebut? Selanjutnya, contoh kata tanya dengan menggunakan kata di mana. Di manakah tempat melekatnya otot pada tubuh? Dan yang terakhir adalah contoh kata tanya dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimanakah cara hewan dan manusia melakukan pergerakan? Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Akan tetapi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari. Baiklah, pertama kita telah belajar tentang berbagai macam alat gerak pada hewan dan manusia beserta fungsinya. Kita telah mengetahui bahwa ada dua macam alat gerak,
yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang keduanya saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Pergerakan itu diantaranya adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, berenang, dan sebagainya. Selain itu, kita juga telah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari suatu bacaan. Nah, demikianlah kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan agar kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.